Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Amin. Saya dari Fakultas Teknik Informatika. Jurusan saya mengambil jurusan jaringan. Baik, saya akan di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang subnetting. Mungkin dari kawan-kawan semua, subnetting sudah tidak asing lagi terdengarnya, sudah tidak heran lagi dengan yang namanya subnetting. Dan mungkin juga dari kawan-kawan sudah ada yang lebih paham dari saya, dan mungkin juga ada yang masih kurang paham tentang mengenai subnetting. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang subnetting, apa itu subnet dan bagaimana perhitungannya. Subnetting itu merupakan suatu teknik atau suatu cara yang memecah suatu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnet mask untuk dijadikan network ID baru. Logikanya, untuk lebih mudah dicerna, semisal jika terdapat 120 orang siswa SMA memilih jurusan IPA, akan lebih baik bila seluruh total siswa tersebut dibagi menjadi 4 atau dibagi menjadi 4 kelas, sehingga masing-masing kelas tersebut terdiri dari 30 orang siswa, daripada dijadikan satu kelas besar tanpa ada pembagian seperti inilah yang dianut dalam subnetting. Baik, saya akan mencoba memberikan sebuah contoh alamat IP 192.168.10.0 dengan subnet mask default. Dengan subnet mask defaultnya kita kasih yang pada umumnya itu, karena kita mengacu pada kelas IP C, kawan-kawan pun sudah banyak yang tahu default subnet masknya seperti apa, itu 255.255.255.0. Kelas IP ini didefinisikan sebagai kelas C, yang berarti alamat IP tersebut tanpa subnetting hanya memiliki suatu alamat network dengan 254 buah alamat IP yang dapat dibuat 192.168 titik yang saya akan tuliskan. Tinggi maksimal dari alamat IP kelas C itu 254 atau 255. Alamat IP yang dapat dibuat yaitu 192.168
10.1 sampai maksimalnya 254. Ya, oke. Mungkin kawan-kawan sudah banyak mengetahui tentang subnet atau sudah agak mengerti tentang subnet. Sekarang kita akan membagi network yang sudah ada ke dalam beberapa subnet, ke beberapa subnetwork menggunakan teknik subnetting dengan cara mengganti beberapa bit host ID yang ada pada subnet mask dengan angka 1. Contohnya ini sebelum subnet. Sebelum subnetting dengan IP 192.168.10.0. Subnet mask dalam biner ini konversi IP kelas C ke dalam biner. Itu akan menjadi kita tuliskan 111 sampai 32 angka dan di akhirnya terdapat 6 bit. Tulis 1 titik hingga mencapai 32. Ya. Kalau untuk subnet mask dalam desimalnya, subnet mask dalam desimal dua lima lima dua. Ya. Perhatikan bilangan biner yang diganti 2 bit angka 0 pada bagian host ID saya ganti dengan 11 sehingga didapatkan subnet baru 255.255.255.192. Anda tentu diperbolehkan mengganti dengan biner 1 atau bisa juga
Terus apa yang bisa kita lakukan dengan subnet yang baru tersebut? Biasanya pembahasan meliputi beberapa jumlah subnet, beberapa jumlah host subnet, berapa jumlah rentang IP dan IP yang bisa digunakan. Nah, untuk menentukan jumlah subnet atau subjaringan baru yang terbentuk, kita menggunakan rumus dua pangkat n saya menggunakan bit 2 pangkat n kurangi 2 sama dengan 2. Nah, n di sini adalah jumlah bit. 1 ada host ID yang telah dimodifikasi, misalnya ini bit yang sudah dimodifikasi, yaitu kasih saya contoh 110000, maka didapat dua pangkat n kurangi 2 sama dengan 2. Jadi IP 192 168.0 setelah disambungkan dapat 2 subnet baru. Langkah selanjutnya itu menentukan jumlah host per subnet atau per subjaringan menggunakan rumus menentukan jumlah subnet. Dan yang kedua itu rumus menentukan jumlah host per subnet. Bisa menggunakan 2 pangkat H kurangi 2 sama dengan 62. Jadi terdapat 62 host per subnet, atau dengan kata lain dari 24 subnet jaringan yang ada. Masing-masing subjaringan dapat menampung 62 komputer dengan alamat IP yang berbeda. Karena pada contoh ini kita menggunakan kelas C, jadi penghitungan bit 0 hanya dilakukan mulai dari oktat keempat saja. Untuk kelas A harus menghitung mulai dari oktat ke-2, 3, dan ke-4. Serta kelas B mulai dari oktat
3 dan 4 selama angka tersebut tidak bernilai 1. Yang ketiga itu menentukan blok subnet dan rentang IP address. Blok subnet diperoleh dengan cara mengurangi menentukan blok subnet caranya yaitu dengan mengurangi 256 2/8. Dengan angka di belakang subnet yang telah dimodifikasi, Sorry. 256 kurangi 192 sama dengan 64. Setelah itu jumlahkan angka hasil pengurangan ini sampai dengan angka di belakang subnet sehingga didapat 64 tambah 64 sampai 128. 128 tambah 64 sampai 192. Jadi kelompok IP address yang diterapkan pada dua subjaringan baru tersebut adalah 64. Dua 168 titik 10 titik 0 titik 64. Sorry, ini salah. Sampai dengan 192 168 127. Ini merupakan subnet kelas 1. Dan untuk yang subnet keduanya yaitu 92 168 10 28 yang sudah dijelaskan tadi. Ini didapatkan hasil yang seperti ini. Dan yang keempat yaitu menentukan IP address yang bisa digunakan dari rentang IP address pada masing-masing subnet di atas. Tidak semuanya dapat digunakan sebagai alamat IP sebuah host. Untuk lebih lengkapnya yaitu saya akan memberikan sebuah contoh alamat subnet.
alamat host pertamanya itu dua 168 65. Dan alamat host terakhir itu 126. Alamat broadcastnya itu 92 itu 68 10 127. Ini untuk yang pertama. Submit. Sama. Kedua dan alamat kamu satu 92 168 10 98. Alamat pertama itu 192 168 10 11 9. Dan alamat terakhir dan alamat progresnya satu 92 alamatkan 10 191.
Alamat address yang bisa digunakan adalah mulai dari alamat host pertama sampai dengan alamat yang terakhir pada masing-masing subnet. Seperti yang sudah saya ketikkan di atas tadi, yaitu pada 192 pada alamat host pertama, 168, 10, dan 65. Dari contoh dan penjelasan di atas, ada beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan subnetting. Mengurangi alasannya yaitu mengurangi kepadatan lalu lintas data. Sebuah LAN dengan 254 host akan lebih padat lalu lintas datanya dibandingkan dengan sebuah LAN dengan 64 host. Meningkatkan kuncup jaringan. Semakin banyak jumlah host, akan semakin kecil kesempatan masing-masing host dalam mengakses data-data dalam jaringan, yang artinya mengurangi unjuk kerja dari jaringan itu sendiri. Penyederhanaan dalam pengelola jaringan yang jauh banyaknya jumlah komputer yang harus dihubungkan akan mudah dikelola bila dibuatkan jaringan sendiri ketimbang harus dijadikan suatu jaringan besar. Ya, mungkin sampai di sini saja presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua saat ini, kelak, ataupun nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.